صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan penjelasan dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang mana pembahasan yang sebelumnya kita masih pada pembahasan tentang macam-macam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk sekarang lanjutan dari yang sebelumnya kalau tidak salah ya. Yang sebelumnya yang keempat, nah sekarang kita masuk yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: al-khamisu, yang kelima, ma fa'alahu bayanan li mujmalin min nususil kitabi aw sunnati fawajibun alaihi hatta yahsulal bayanu. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan terhadap keumuman dari nas-nas Alkitab, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi melakukan sesuatu, namun perbuatan yang Nabi lakukan itu adalah sebagai penjelasan ya dari bentuk umum atau makna umum ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib atas beliau untuk menerangkan sesuatu yang umum tersebut sehingga tercapailah penjelasan, sehingga menjadi jelaslah yang umum dan yang khusus ya. Kenapa wajib bagi beliau menjelaskan yang umum tersebut? Liwujubit tablighi alaihi, karena wajib bagi beliau untuk menyampaikannya. Ya, menyampaikan agama ini wajib bagi Rasul. Jadi apa hukum Rasul menyampaikan agama, berdakwah ya? Maka hukumnya fardu ain ya, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang fardu ain ya, maka tidak boleh untuk tidak disampaikan bagi Rasul begitu. Maka ya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan agama ini. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi, Pak. Nah, diantaranya coba kita buka Al-Qurannya. Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama ini ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman: ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, kata Allah, yakni Rasul sini Nabi Muhammad ya, karena disebutkan dalam bentuk tunggal. Ar-Rasul bentuk tunggal, bentuk jamaknya apa Bang? Bentuk jamak dari Rasul, Rusul, jamak taksir. Kemudian pakai alif lam, memberikan makna pengkhususan ya, mana yang telah ditentukan, yaitu Rasul sini Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, kata Allah, balligh, sampaikanlah apa ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepada engkau, mir rabbika, dari Tuhan engkau. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, fama ballauta risalatah, maka engkau tidaklah menyampaikan risalah
ya dari Allah. Ya, surat maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang akan melindungimu dari manusia. Jadi ketika menyampaikan wahyu itu, ada manusia-manusia yang tidak suka dengan wahyu-wahyu Allah itu, orang-orang kafir ya, maka Allah akan melindungi beliau. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang kafir. Lihat, Allah memberikan hidayah bagi orang yang mau mengimani hidayah itu. Nah, jadi kenapa orang kafir tidak diberikan hidayah, Pak? Karena mereka yang tidak mau gitu. Jadi bukan Allah yang maksa orang kafir yang nutupin hidayah buang kehendak. Karena Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Allah Maha Baik. Namun kenapa orang ada yang tidak mendapatkan hidayah? Karena dia tidak mau. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saff, ya, Allah mengatakan, falamma zaghu, tatkala mereka berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah, ya, azaghallahu qulubahum, maka kemudian Allah memalingkan hati mereka karena mereka duluan. Nah, kenapa Allah melakukan tipu daya kepada orang kafir? Apakah Allah pertama kali? Tidak, ya kan? Ya, wa makaru makarallah, mereka berbuat makar orang kafir, maka Allah balas. Allahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Bukan Allah ujug-ujug langsung berbuat zalim, tidak, karena Allah itu Pak zat yang telah mengharamkan kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman. Jadi kenapa manusia tidak mendapatkan hidayah? Maka jawabannya karena dia telah menutupi dirinya dari hidayah itu. Tapi kalau manusia mau mencari hidayah, maka Allah akan memudahkan, karena hidayah itu Pak bagikan rezeki. Kenapa sebagian orang banyak susah kehidupannya? Memang segala sesuatu telah Allah takdirkan, tapi kita kan tidak tahu takdir orang lain. Takdir itu kan masalah gaib. Pasti ada juga sebabnya dari manusia itu sendiri. Mungkin dia yang malas-malasan, ya kan? Jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, miskin saya, ya Allah, gitu ya. Ternyata dia yang malasan ya. Nah ini kan, maka nggak boleh kita berprasangka buruk dengan Allah. Karena Allah berikan juga kepada manusia itu Pak pilihan. Memang segala sesuatu telah Allah tetapkan, ya kan? Namun kita tidak tahu bagaimana takdir kita, ya kan? Akan tetapi Allah telah memberikan kepada kita sebab bagaimana untuk mencapai surga itu. Sebabnya sudah banyak dalam Al-Quran Pak ya. Mengesahkan Allah, laksanakan perintah Allah, ya kan? Sholatlah engkau, jauhi syirik, ya. Nak surga tapi syirik jalan juga. Bagaimana kan gitu? Mau dapat ini Pak ya, mau dapat penghasilan yang lumayan ya kan? Tapi jam 9 masih tidur di rumah Pak ya. Teman-teman sudah bertebaran di muka bumi misalkan ya. Dia malas-malasan adalah ya kan? Saya mau kayak ibunya Nabi Isa aja lah, langsung dapat hidangan, nggak bisa ya. Dan langitnya harus diusahakan Pak. Makanya ada seseorang Pak di masa Umar Ibn Khattab itu, Masya Allah, ya Allah turunkanlah rezekimu ya Allah gitu. Doa terus, kalau ibadahnya rajin, Masya Allah. Tapi tidak nyambung. Kata ini orang ini kan minta rezeki gitu ya. Nah, kalau minta rezeki harus ibadahnya dengan usaha. Nah, dibawakanlah kapak oleh Umar ya. Habis doa itu dipanggil, engkau bawa kapak ini, cari kayu di hutan itu lebih baik kalau minta rezeki itu, kalau hanya sekedar berdoa aja. Artinya harus membarengi banyak antara doa dan usaha. Yang doa lebih baik. Ya, ini kalau dalam kehidupan dunia. Kalau ingin kesuksesan di dunia nggak cukup doa aja. Doa
yang dibarengi dengan usaha. Untuk akhirat gitu juga Pak. Nah, harus dibarengi juga dengan usaha. Jadi apa kaitan dengan pembahasan kita? Nah, jadi Nabi melakukan sesuatu itu, terkadang apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebagai penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya mujmal atau yang umum, kan gitu. Baik, jadi Nabi wajib bagi beliau ya untuk menyampaikan ya sesuatu yang menjelaskan yang umum itu. Nah, maka hukum bagi Nabi apa Pak? Wajib. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika nassil mubayyani. Maka setelah Nabi menyampaikannya, jadilah ya ditetapkanlah gitu ya baginya hukum bagi nas yang telah dijelaskan itu. Fi haqqihi wa haqqina, dalam hak kita dan hak beliau. Nah, jadi kalau seandainya fa'in kana wajiban kana dzalikal fi'lu wajiban. Fa'in kana wajiban, kalau itu dalam perkara yang wajib, ya kan? Iya, jadi sesuatu yang umum itu Pak itu wajib. Nah, kana dzalikal fi'lu, maka perbuatan menjelaskan yang umum itu juga wajib bagi Nabi. Wa in kana manduban, kalau seandainya hukum dari sesuatu yang umum yang akan dijelaskan Nabi itu adalah hukumnya anjuran yang sunnah mandub ya, karena dzalikal fi'lu manduban, maka hukum perbuatan itu juga sunnah. Nah, kemudian kita baca apa ya penjelasan dari beliau sendiri ya. Jadi ini salah dari beliau sendiri gitu ya. Qauluhu, ucapan beliau, al-khamisu, yang kelima, ma fa'alahu bayanan li mujmalin min nususil kitabi awis sunnati. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai sebuah penjelasan ya untuk menjelaskan yang umum ya, sesuatu yang umum dari nas, yakni dari dalil ya, al-kitab yakni Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, yakni maksudnya gitu ya, yakni itu kan maksudnya artinya qad ya'ti fil Qur'ani nassun mujmalun. Terkadang datang Pak dalam Al-Quran itu sebuah nas yang sifatnya mujmal. Mujmal itu apa? Artinya Pak umum. Jadi ada Pak perintah dalam Al-Quran itu ya, nas dalam Al-Quran itu yang sifatnya umum. Contoh ya, apa yang umum itu? Contoh mislu ayatiz zakat, seperti ayat perintah berzakat. Jadi nisab zakat itu Pak, misal zakat emas 2,5%, itu tidak ada perinciannya dalam Al-Quran. Nah, itulah tugas Nabi untuk menjelaskan yang umum itu. Nah, seperti firman Allah ya, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah sholat oleh kalian gitu, dan tunaikanlah zakat. Jadi bagaimana sholat subuh 2 rakaat, bacaan-bacaan sholat diawali dengan rukun sholat ya Pak ya, niat dulu ya kan. Nah, kemudian takbiratul ihram itu tidak ada dalam Al-Quran ya kan. Dari mana kita tahu Pak? Dari hadis. Makanya Al-Quran dan hadis itu Pak tidak boleh dipisahkan ya, karena Al-Quran dan hadis itu adalah satu sama lain berkaitan ya. Jadi fungsi daripada hadis itu diantaranya adalah untuk menjelaskan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu ada mekanisme atau otoritas yang berhak untuk menjelaskannya. Nah, di situ adanya hikmah adanya hadis itu Pak, supaya penjelasan Al-Quran itu tidak kemana-mana gitu ya, tidak bebas seperti orang liberal Pak ya. Orang liberal bebas dia mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan otak dan hawa nafsunya. Dia misalkan malah sholat ya, kata orang liberal tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran yang 2 rakaat subuh ya. Kan di hadis kata kita apa ya, nah, saya nggak yakin dengan hadis itu. Hadis itu kapan ditulis kan? Di masa Nabi kan tidak boleh ditulis, banyak syubhatnya Bang, supaya manusia ragu kan gitu. Nah, karena dia malah sholat gitu. Udahlah, ketika kita ingat sholat, ingat aja udah sholat itu, karena Allah mengatakan
wa aqimis sholata lidzikri, gitu ya. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat. Udah, kalau kita udah ingat Allah, sudah dikatakan sholat. Nah, jadinya sesat ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan hadis. Makanya Nabi berpesan dia kepada sahabatnya secara khusus ya, namun secara umum kepada umatnya ya, bahwasanya akan Rasul tinggalkan kepada kita dua pusaka ya. Jadi bukan satu saja, dua perkara ya. Kalau kita artikan dengan pusaka bisa juga, karena salah satu yang ditinggalkan itu kan pusaka itu satu yang diwariskan itu. Jadi Rasul mengatakan taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, lihat. Jadi dalam hadis itu Pak, dua bukan satu ya. Karena ada memang aliran atau sekte dalam Islam itu namanya Qur'aniyun ya. Mereka hanya mau beriman dengan Al-Qur'an saja. Kalau hadis mereka tolak, maka ini juga sekte sesat. Nama lainnya adalah ingkar sunnah. Mereka ingkar kepada sunnah. Itu syubhatnya banyak. Katanya sunnah ini tidak ditulis di zaman Nabi. Jadi kalau tidak ditulis apakah tidak ada kan gitu. Tidak tahu mereka banyak bahwasanya para sahabat Nabi ini penghafal ulum gitu ya. Ya luar biasa. Jangankan sahabat Nabi ya kan, Imam Bukhari saja yang sudah ratusan tahun setelah sahabat Nabi ini luar biasa ya, hafalannya Bang Imam Bukhari itu. Di balik-balik hadis itu tidak lupa dia. Beda dengan kita apa ya? Iya, manalah payah ngapal lebih, lupanya cepat Pak. Kalau kita sekarang ngapalnya susah lama. Tidak di murojaah sehari itu udah lupa, udah lupa ingat apa ya. Nah ini Pak ya, beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu malahan beliau harus mengurangi mendengar ya, karena setiap yang didengar kaget langsung ya, otomatis Pak ya, nyangkut di otaknya. Makanya kalau ke pasar beliau tutup kuping gitu ya, ya nanti masuk ya apa yang didengar di pasar itu masuk ke otaknya kan gitu ya, dan kemudian masuk ke alam bawah sadar. Tersebut itu pula padahal beliau khusus untuk menghafal hadis gitu. Jadi hafiz itu Pak dalam istilah ulama tidak hanya sekedar hafal Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu sudah wajib bagi ulama nih Pak ya, maksudnya sudah biasa. Kenapa? Dari kecil Pak Imam Syafi'i aja contohnya umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Kalau hafal Al-Quran itu sudah merupakan hal yang biasa ya. Yang digelari hafiz itu Pak yang sudah hafal ya banyak hadis. Imam Ahmad saja hafal 1 juta hadis lengkap sanad dan matannya. Jadi tidak hanya hafal misalkan innamal a'malu binniyat, tidak hanya itu Pak. Tapi dia hafal nama-nama perawinya ya. Hanya diri yang Allah memberikan luar biasanya. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi di dalam Al-Quran terkadang ada nas yang sifatnya mujmal atau umum ya. Kemudian kata beliau, wa nahnu la nadri kaifa nuqimu sholata. Kita tidak tahu Pak ya, bagaimana mendirikan sholat itu. Wala nadri kaifa nu'ti zakata, dan kita juga tidak tahu bagaimana yang menunaikan zakat ya kan. Fahada mujmaluna, inilah yang dikatakan dengan nas yang mujmal atau yang umum. Kan dalam Al-Quran dikatakan dirikanlah sholat, itu kan umum sholat itu. Mana cara mendirikannya? Itu kan umum Pak ya. Nah, butuh caranya. Cara itu yang khusus. Ketika menjelaskan yang umum butuh nabi kita. Nah, nabi lah yang menjelaskannya bagaimana cara mendirikan sholat itu. Nah, maka kita kembali kepada hadis. Ini Pak ya. Wa wajibun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam an yaf'alahu. Maka wajib bagi Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat itu ya, untuk mengajarkan kepada kita.
bagaimana cara sholat, karena dalil dalam Al-Quran sifatnya umum, maka Nabi menjelaskan yang umum tersebut dengan perbuatannya. Sehingga dalam hadis ya, Nabi menjelaskan, walaupun hadisnya memang terpisah-pisah, ulama mengumpulkan ya. Dalam riwayat ini seperti ini, dan dalam riwayatnya Abu Hurairah seperti ini, ditambah lagi, itu dikumpulkan oleh ulama. Itu namanya istilahnya jam'u turuq ya, atau al-jam'u wa taufiq ya. Jadi para ulama mengumpulkan hadis-hadis ya tentang sholat, dibuatlah dalam bukunya Kitabus Sholat oleh Imam Al-Bukhari misalkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi dalam Kitabus Sholat itu khusus hadis-hadis tentang berkaitan dengan sholat. Nah, dari kitab-kitab hadis itu Pak disederhanakan lagi oleh ulama supaya mudah kita memahaminya. Dibuatlah ya babus sholat, Kitabus Sholat dalam fikih. Jadi Bapak kan belajar ini setiap Rabu malam Kamis ya, kitab Al-Wajiz akan dibuatlah oleh beliau, oleh Syekh Al-Badawi itu ya, Kitabus Sholat. Bagaimana cara pelaksanaan sholat itu Pak? Ini hadisnya. Jadi hadis-hadis itu beliau ambil dari hadis-hadis tentang sholat yang telah disusun oleh ulama hadis. Jadi ada ulama hadis ya yang menyampaikan matan-matan hadis, kemudian diolah oleh ulama fikih. Maka ulama berijtihad ya, rukun sholat sekian, ya kan? Pembatal-pembatal sholat sekian. Itu kan hasil ijtihad ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kumpulkan. Ternyata yang membatalkan sholat itu ini aja, berdasarkan dalil hadis ya kan. Seperti itu ya cara bekerjanya para ulama. Jadi tidak bisa betul baik kita beragama tanpa hadis ya, karena hadis ini yang menerangkan Al-Quran. Kalau orang tanpa hadis Pak, bebas dia ya, Al-Quran ini berdasarkan persepsi masing-masing. Kalau menurut saya ini, menurut itu, menurut ini banyak liar nanti kan, pemahamannya menjadi liar. Tapi kalau pemahaman Al-Quran diikat dengan hadis serta dengan ijma para sahabat, maka pemahamannya tertuntun gitu Pak ya, tidak liar kemana-mana. Jadi pemahaman Al-Quran kita itu disesuaikan dengan pemahaman hadis yang menjelaskan ya, bukan manusia berdasarkan pendapat pribadi. Kalau tidak ada hadis Pak, kacau. Kalau menurut saya sholat ini seperti ini ya, ada yang kayak jurus sidat Allahu Akbar gitu ya, kata yang satu enggak. Kalau menurut saya cara sholat itu gitu ya, macam-macam Pak ya kan. Karena dalam Al-Quran kan belum dijelaskan, itu masih umum, maka datanglah Nabi gitu ya, menjelaskan yang umum itu. Enggak, sholat itu kata Nabi diawali dengan niat ya kan, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan. Bagaimana caranya sudah ada aturannya ya kan. Yang pertama ya kan, tangan dihadapkan ke arah kiblat ya kan, kemudian jari dibuka tangannya, tidak terlalu diginikan ya, dia dempetkan ya, dan tidak terlalu direnggangkan seperti ini, biasa-biasa saja gitu Pak. Kemudian sejajar dengan bahu dalam sebuah riwayat dengan daun telinga, dan seterusnya yang telah dibahas oleh para ulama berdasarkan dalil. Disinilah pentingnya ya Pak hadis itu. Maka orang yang mengingkari hadis Pak, ini samalah dia dengan mengingkari syariat. Karena sumbernya syariat itu Pak, Al-Quran dan hadis, itu sumber primer. Nanti ditambah dengan kesepakatan, terutama ijma'nya para sahabat kan gitu. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang ternyata belum ada kasusnya di zaman Nabi Pak. Contoh ya, masalah vaksin. Itu nanti kita pakai kias, analogi gitu ya. Bagaimana hukum vaksin? Tidak tahu gitu hukumnya, karena tidak ada vaksin di zaman Nabi. Maka dilihat-lihat vaksin ini bagaimana sih tasawurnya ya, bagaimana SOP-nya. Karena dalam kaidah usul fikih ya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi ya, menghukumi sesuatu itu Pak, tidak bisa kita lakukan melainkan harus mengetahui tasawurnya.
Tasawur itu maksudnya apa Pak? Ya, SOP-nya seperti apa? Bagaimana operasinya seperti apa itu? Vaksin itu seperti apa? Nah, maka kalau kita sudah tahu tasawurnya, bentuknya, ya kan, kondisi yang sebenarnya, baru bisa kita menghukumi vaksin itu ternyata hanya zat ya yang diambil dari virus yang dilemahkan untuk apa? Untuk supaya kalau datang virus orang ini sudah kebal kan gitu. Karena sudah disuntik kan virus yang sudah dilemahkan. Maka ulama melihat kalau seperti itu, lihat kepada maslahat dan mudaratnya. Kalau memang ternyata terbukti dengan hasil eksperimen dan penelitian vaksin itu bermanfaat, maka boleh, ya kan? Karena menolak mudarat itu lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddam an yajil bil manafi'. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran Pak ya. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kehancuran. Artinya kalau memang betul pasti kalau tidak divaksin anak-anak itu akan terjangkit penyakit, maka boleh. Karena dalam rangka untuk menolak kebinasaan atau kemudaratan. Seperti itu Pak, maka dikiaskan dia ya dengan perkara yang halal ya. Nah, seperti itu Pak ya contohnya. Ya, kemudian kita kembali lanjutkan, ini ayat ini sifatnya umum Pak ya. Maka wajib bagi Nabi untuk melakukannya liyah surat tabligh, sehingga apa yang beliau ingin sampaikan itu tercapai. Kemudian kata beliau, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajibu alaihi an yubayyinal mujmalah. Karena Nabi itu wajib ya, atas beliau untuk menjelaskan yang umum. Jadi yang menjelaskan yang umum dari Al-Quran itu Pak Nabi, gitu ya. Nah, bukan kita dulu, harus Nabi dulu kan gitu. Karena beliau yang paling tahu tentang Al-Quran. Nah, imma biqaulihi wa imma bifi'lihi. Dalam menjelaskan yang umum itu Pak, boleh dengan ucapan beliau atau terkadang dengan ucapan beliau dan terkadang dengan perbuatannya. Kalau sholat Pak, beliau dengan dua, dengan ucapan dan perbuatan. Karena sholat itu Pak tidak hanya perbuatan, tidak hanya gerakan ya kan. Nah, juga ada ucapan-ucapan yang mesti kita baca. Nah, seperti itu. Kemudian qawluhu, dan ucapan penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya berkata tadi dalam matan kitab ini, fayajibu alaihi hatta yahsulal bayanu, maka wajib atasnya, yakni atas Nabi, untuk menyampaikan sesuatu yang menerangkan yang umum itu sehingga tercapailah penjelasan. Liwujubit tablighi alaih, karena tabligh atau menyampaikan sesuatu yang menjelaskan yang umum itu wajib atas beliau. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nassil mubayyan fi haqqihi wa fi haqqina, sehingga jadilah hukum, tercapailah hukum bayang pada nas Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan beliau itu, pada hak beliau itu wajib dan pada hak kita itu juga wajib, tergantung dengan hukum perbuatan itu. Kalau sholat wajib ya, ya, maka wajib juga kita menjelaskan penjelasan dari Nabi. Nah, yakni ya maksudnya ya, yaitu idza bayyana lin-nasi wa fa'alahu wa tadhaha lin-nasi yakunu hada hukmuhu ya hukman nassil mubayyan. Apabila Nabi telah menjelaskan kepada manusia dan Nabi telah melakukannya juga, mempraktekkannya, wattadhaha linnas, dan menjadi jelas bagi manusia, jadilah hukumnya ini kan gitu ya. Setelah dijelaskan oleh Nabi ya, jadilah hukumnya wajib. Kalau wajib jadi wajib ya. Nah, menjadi hukum nas yang dijelaskan ya. Fa in kana dzalikan nassu ya al-mubayyanu wajiban, apabila nas yang dijelaskan oleh Nabi itu yang tadinya umumnya banyak, hukumnya wajib, nah,
kanal fi'lu wajiban, maka perbuatannya juga wajib, melakukannya juga wajib. Sholat misalkan, nah, sholat itu kan hukumnya wajib, terutama sholat lima waktu maksudnya. Bagi Nabi wajib, bagi beliau untuk menjelaskan, dan bagi kita juga wajib untuk mengamalkannya. Nah, kalau untuk menyampaikannya tergantung Pak. Nah, kalau memang kita punya keluarga, istri ya kan, wajib juga bagi kita Pak. Ya kan, sementara kita mampu, kecuali kita tidak tahu Pak ya, kita belum tahu cara sholat yang benar ya, maka belum wajib Pak ya, karena menyampaikan itu syaratnya sudah berilmu ya. Memang ya wajib bagi seorang itu menyampaikan yang wajib. Kita suami wajib membimbing istri, ya kan Pak? Iya. Nah, wajib mengajarkan bagi istri sholat misalnya, karena sholat itu wajib hukumnya. Syaratnya apa? Kita harus tahu dulu sholatnya. Ini tidak, kita belum tahu sholatnya, lagi yang diajarkan salah-salah yang banyak juga Pak ya. Maka di sini masuk kita ke dalam hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya kan? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, jadi kalau kita tidak belajar ilmu tentang kewajiban Pak, yang pertama tentu mengesahkan Allah, ilmu tauhid, ya berdosa gitu Pak, berdosa kita. Nah, maka kita wajib mempelajarinya. Tapi Pak Ustadz saya sudah belajar tauhid, rasa tapi tidak paham. Oh, itu kita serahkan sama Allah. Allah Maha Pak ya. Kalau memang kita sudah berusaha tidak paham, mudah-mudahan dikasih uzur ya Pak ya. Karena jangankan kita anak pondok saja Pak, ada Pak anak pondok lama dia di pondok ya. Pas keluar pondok itu tidak paham juga dia. Iya, bahkan tidak bisa dia paham terhadap pelajarannya. Bahkan ada juga yang belum bisa bahasa Arab, padahal dia tahu ini lulusan pondok ini gitu. Nah, mungkin dia memang punya kelemahan gitu ya, punya kelemahan dari EQ-nya atau kelemahan dari semangat, malas ya Pak ya. Ya malas belajar. Nah, kalau seperti itu ya mudah-mudahan aja karena dia sudah belajar. Kalau tidak paham-paham mudah-mudahan dikasih uzur lah sama Allah. Karena Allah kan Maha Adil Pak ya. Yang penting kita berusaha untuk belajar. Kalau belum paham ya berarti qadarullah, nggak belum rezeki Pak ya. Karena pemahaman itu juga rezeki Pak ya. Sama dengan usaha kita di dunia, pekerjaan kita. Kadang ada orang yang bekerja rajin betul Pak, namun hasilnya ya tidak seberapa gitu. Tapi ada orang yang cuma sejam 2 jam kerja Pak, tapi sejam 2 jam itu Pak ya omsetnya jutaan misalnya. Memang itulah rezeki orang beda-beda Pak ya. Yang penting kita berusaha. Ada orang yang sekali baca aja udah hafal ya, contohnya ngapal Pak ya. Ada orang harus diulang 20 kali, itu pun masih banyak ragu-ragu gitu ya. Nah, memang beda-beda Pak, itu rezeki, yang penting kita berusaha. Itu saja konsepnya Pak ya. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, itu yang tawakal itu. Usaha dulu, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian wa in kana ghairu wajibin ya. Kalau seandainya perbuatan itu tidak wajib, seperti apa perintah Nabi untuk bersedekah, yang wajib zakat Pak, sedekah sunnah, maka hukumnya juga sunnah kan gitu, perbuatannya juga sunnah hukumnya gitu. Kanal fi'lu ghairu wajibin, maka perbuatannya tidak wajib. Kalau yang diperintah itu adalah sesuatu yang sunnah, maka melakukannya juga sunnah kan gitu. Kalau yang dilarang, nah haram Pak ya. Nah, kalau kita lakukan ya tentu haram gitu ya. Nah, baik, kemudian diberikan contoh, ini penting Pak ya. Contoh itu penting sekali Pak. Sehingga banyak dalam Al-Quran itu Allah memberikan contoh. Ya kan? Apa fungsi contoh? Untuk menjelaskan yang dibicarakan. Nah, ada ungkapan ulama sering kami sampaikan ya. Ulama mengatakan bil misal ya, yattabihul maqal, dengan contoh menjadi jelaslah yang dibicarakan. Nah, kita sekarang membicarakan rumus misalnya, rumus dalam nahwu sharaf ya kan. Nah, ini rumusnya itu gitu ya, tidak ada contohnya, susah juga kita gitu. Nah,
Maka kalau kita belajar buku Durusuluh itu Pak, karena banyak contoh tenan ya. Dia banyak contoh dan latihan gitu ya. Ini bagus ya untuk apa? Untuk memudahkan kita memahaminya. Atau kalau kita belajar buku Nahwu dan Nahwatih, Nahwatih itu langsung contoh dia. Nah, contoh langsung di setelahnya qawaid ya, kaidah atau rumus. Nah, contoh itu sangat penting Pak ya. Nah, sekarang beliau berikan contoh misalul wajibi, contoh dari perintah yang hukumnya wajib. Contohnya kata beliau af'alus salatil wajibatil lati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmali qawlihi ta'ala wa aqimus salata, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Contoh yang wajib itu adalah perbuatan salat yang diwajibkan, yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan ya, untuk menjelaskan ya keumuman dari firman Allah wa aqimus shalah dan Al-Baqarah ayat 48, dan dirikan oleh kalian salat. Maka Nabi melaksanakan salat itu hukumnya wajib. Karena salat yang 5 waktu itu kan hukumnya wajib, maka bagi Nabi menjelaskannya dengan melakukannya itu, dengan mencontohkannya itu hukumnya apa Pak? Wajib. Kaifa nuqimuha, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, bagaimana cara kita mendirikan salat itu? La nadri. Kita kan awalnya tidak tahu Pak. Sebelum Nabi menyampaikan hadis tentang itu, tidak tahu kita. Ya. Lakinnar rasulah, akan tapi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyanaha, telah menjelaskannya, yakni salat itu biqaulihi wa bi fi'lihi, dengan ucapan dan perbuatannya. Maka luar biasa betul Nabi Pak ya, pahalanya banyak, ilmu bermanfaat Nabi yang paling banyak. Karena setiap kali sholat kita Pak, Nabi dapat transfer pahala. Karena Nabi yang pertama kali ngajarin kita sholat. Enggak Pak Ustaz, guru kita, betul, guru kita itu kan dari mana ujungnya ke Nabi kan. Nah, guru kita dari gurunya kan dari mana? Guru-guru itu dari hadis Nabi. Hadis itu dari mana? Ya dari Nabi gitu. Jadi muaranya ke Nabi juga gitu. Ujung-ujungnya ke Nabi Pak ya. Nah, kita sekarang alhamdulillah tidak nyembah patung. Nah, siapa yang menjelaskan itu? Ya Nabi dari Allah, ya kan? Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Nuh Pak ya, karena syirik pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh. Semuanya telah melarang umatnya dari syirik. Bahkan Nabi Ibrahim saja berdoa Pak, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu kan doa Nabi Ibrahim, ya kan? Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim Pak takut betul dengan syirik itu. Iya, luar biasa. Sampai beliau berdoa kepada Allah. Maka jangan dianggap enteng ya syirik itu ya. Adalah kita kan orang Islam, tahulah tentang syirik itu, jangan. Harus kita selalu berdoa Pak ya, kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Jangan kita merasa aman, adalah saya sudah manusia yang paling kuat tauhid saya. Tidak boleh ya. Nah, kita harus berdoa betul ya, minta dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik. Karena sekarang Pak luar biasa syirik itu, ya kan? Awal-awal kan dia dijadikan oleh manusia sebagai bukan syirik dulu Pak ya, awalnya di masa Nabi Nuh kan seperti itu. Mereka bikin dulu patung atau mereka lukis dulu Pak ya, orang-orang soleh itu belum disembah dulu Pak. Nah, namun setelah berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 10 tahun ya kan, ataupun 100 tahun ya, maka meninggallah generasi itu, muncul generasi yang baru. Ternyata generasi baru itu nggak paham ilmu tauhid. Patung yang telah dibuat, monumen yang telah dibangun Pak oleh generasi sebelumnya yang belum disembah, akhirnya disembah oleh generasi yang akan datang. Makanya dalam Islam itu haram hukumnya bikin patung. Tapi kan Pak Ustadz cuma hanya untuk mengingat saja, untuk menghargai gitu ya, jasa perjuangan, buatlah patung
siapa lah pejuang gitu ya. Memang tidak kita sembah, kita paham tauhid ya, tapi siapa yang menjamin? Ya kan generasi kita 100 tahun yang akan datang, kita kan belum tahu, nggak ada yang tahu kapan hari kiamatnya, belum tahu ya. Apakah 1000 tahun lagi kan wallahu alam. Ya kan hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat itu. Nah, tapi dalam Islam itu kenapa diharamkan itu hikmahnya untuk menutup jalan, namanya saddud dzari'ah ya ila syirki, untuk menutup pintu ataupun sebab yang akan mengantarkan dalam perbuatan syirik. Karena ada juga orang sekarang bermudah-mudahan patung itu diharamkan kalau untuk disembah, itu bohong gitu ya. Kenapa? Karena patung yang pertama kali dibuat oleh umat Nabi Nuh itu bukan untuk disembah. Kan ada juga sekarang Pak Syubhat ya kan, patung yang dilarang dalam Islam itu Ustaz kalau disembah, kan tidak disembah, itu kan cuma untuk hiasan seni kan. Ya itu talbis iblis ya. Di zaman Nabi Nuh juga seperti itu Pak, untuk ingat aja, untuk mengenang orang-orang soleh, buatlah patungnya. Belum disembah juga awalnya. Nah, namun Bapak jaminkah, bisa kan Bapak memberikan garansi gitu, jaminan ya 100 tahun lagi patung yang Bapak buat ini kalau belum hancur gitu kan, tidak disembahkan, tidak bisa. Makanya dalam Islam itu mah diharamkan kita untuk membuat patung dan lukisan dan memajang foto. Nah, kalau foto memang masalah khilafiyah ya. Memang ada ulama mengatakan itu bukan melukis karena dia hanya memindahkan objek yang sama, dikiaskan dengan orang yang lagi berdiri di depan cermin kan gitu. Jadi foto itu bagaikan gambar kita di cermin itu Pak ya. Artinya tidak ada yang unsur perbuatan manusia, cuman refleksi saja gitu kan. Nah sehingga, tapi ada ulama lain mengatakan tidak, itu masuk ke dalam larangan berfoto. Iya silakan kalau menggunakan itu, kita saling menghormati. Tapi kalau dipajang, ulama sepakat juga, walaupun dia foto Pak, betul ini foto ya, hasil kamera ya, dicetak, dipajang, ya tidak boleh juga. Nah gitu, pajang foto gitu kan, foto dengan istri ya kan, nah, di rumah itu tidak boleh juga. Ya ada sebagian ulama mengatakan cukuplah di album udah ya kan. Kalau kita ingin lihat sekali-kali ya buka albumnya kan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga ulama berpendapat agak keras banyak. Ya hadisnya itu umum. Ya dalam Sahih Bukhari itu innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah, dalamnya ada lukisan, foto gitu ya, dan anjing. Nah, ada sebagian ulama seperti Syekh Mubil ya, beliau mengatakan larangan ini baik digantung maupun dalam album, karena di situ kalau ada di dalam rumahnya foto gitu. Nah, kalau ulama yang lain mengatakan kan larangan di situ suruh masuk di situ adalah patung dan lukisan. Sementara hasil kamera itu bukan patungan, masalah khilafiyah juga kan. Ini Pak ya, seperti itu. Tidak boleh kita dalam masalah khilafiyah itu keras gitu. Maksudnya keras dalam hal membid'ahkan orang dan mengatakan orang tidak sunnah lagi. Bapak berfoto ya tidak sunnah Pak. Tidak boleh gitu. Karena ini bukan masalah prinsip, bukan masalah ijma. Ini masalah furu', masalah khilaf gitu ya. Ulama saja beda pendapat bagi kita gitu ya. Karena memang tidak ada nas qat'iynya. Nas secara sharih tidak ada, dan tidak ada Nabi mengatakan dilarang berfoto. Kan tidak ada foto di masa Nabi. Karena tidak ada di masa Nabi ya Pak ya, maka ulama berijtihad. Ya kan? Sehingga hasil ijtihad ulama terkadang beda-beda. Namun teman kita yang satunya ini masih saudara kita juga mereka ya, betul ya. Nah, ini terlalu keras dalam hal itu sehingga mereka mengatakan kita sururi. Ya, kenapa foto? Ya. Padahal yang sururi yang sebenarnya itu Pak pemikiran dari Ibnu Surur kan gitu. Mereka mengkafirkan pemerintah. Ada keyakinan Khawarij, itu yang sururi yang dilarang oleh ulama itu. Memang ada ya. Bukan yang ini ya,
yang berfoto gitu ya. Dia video ya, mengambil video itu seluruh itu kan ada juga orang seperti itu ya. Terlalu taklid ya sama ustadznya mungkin ya. Apakah ustadznya ditelan mentah-mentah tanpa ditelaah ya kan? Sehingga menimbulkan vonis-vonis yang tidak yang dilandasi dengan landasan ilmu. Seperti itu ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi kita kan tidak tahu bagaimana sholat dibayar, ya, masih umum, maka dijelaskan oleh Nabi dengan ucapan dan perbuatan beliau. Amma biqauli, adapun dengan ucapan beliau fakasiran, ya, ma yu'allimun nasa kaifa yusallun, maka banyak sekali nas-nas ya yang datang dari Nabi yang beliau mengajarkan manusia kan bagaimana mereka sholat, ya kan? Qala lirrajul, Nabi juga berkata pada seorang laki-laki di masanya, idza qumta lis-sholati, kalau engkau akan berdiri hendak mengerjakan sholat, fa asbiril wudu'a, maka sempurnakan wudu'mu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbar, kemudian ya engkau menghadap kiblat dan bertakbirlah. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bagaimana cara sholat itu, Pak. Wadakar baqiyat hadis, kemudian perawi menyebutkan hadis yang tersisa, artinya kelanjutan dari hadis ini. Ini contohnya. Fahada bayanun bil qaul, ini adalah penjelasan dengan ucapan. Wa bil fi'li, dan dengan perbuatan. Faqad qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda ya, i'timu bi wal yutimmu bikum man ba'dahu, ya, ikutilah aku. Kalau kalian sholat itu ikutilah aku. Wal yutimmu ya wal yutimma bikum man ba'dakum, ya, maka sempurnakanlah dengan kalian yang selanjutnya. Artinya Nabi mengajarkan sahabat itu cara sholat, ikuti aku gitu ya. Jadi Nabi praktekkan lagi, kemudian yang datang setelahnya mengikuti yang di belakangnya gitu. Fasa'ada 'alal mimbar, kemudian Nabi naik ke atas mimbar, langsung Nabi naik mimbar mencontohkan sholat, ya kan? Faja'ala yusalli faqahu, ya, kemudian beliau sholat di atas mimbar itu. Fa idza arada an yasjud, kalau dia hendak sujud, nazala, turun ya dari mimbar itu, wasajada 'alal ardh, kemudian beliau sujud di atas ya, tanah. Sampai beliau naik ke atas mimbar mengajar sholatnya. Wa qala ya, fa'altu hada, lihat aku melakukan ini, itu litaktimu bihi, ya, litaktimu bihi, supaya kalian melakukannya juga, ya, mencontohnya bi, apa yang dengannya aku lakukan. Walita'lamu sholata, supaya kalian mengetahui cara sholat. Nah, fa'adha ta'limun bil fi'l, ini adalah pengajaran ya dengan bentuk perbuatan atau dengan contoh gitu ya, dengan perbuatan atau dengan contoh. Naqulu maka wajiban min hadal fi'li fa bayanuhu wajibun, maka kita katakan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka wajiban, sesuatu yang hukumnya wajib, apa saja yang hukumnya wajib, min hadal fi'l, dari perbuatan ini, fa bayanuhu wajibun, maka penjelasannya juga hukumnya wajib. Wa yakunu wajiban, maka dia menjadi wajib hukumnya. Wa amma idza kana manduban, adapun apabila hukumnya itu mandub, anjuran sunnah ya, fa huwa mandubun, maka hukumnya juga mandub ya, sunnah. Jadi Nabi, Bapak sekalian, ya, telah menjelaskan kepada kita ya bagaimana cara sholat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, supaya apa? Supaya kita ya mencontoh beliau ya, supaya kita tuh linu'timu bihi gitu ya, supaya kita itu mencontoh ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, sehingga apa yang tadinya umum dalam nas Al-Qur'an, Pak, dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi, menjadi jelaslah ibadah itu. Jadi sesuatu yang umum, Pak, tidak boleh kita khususkan kalau belum ada dalil yang mengkhususkannya. Ingat itu, ini kaidah, Pak. Contoh zikir ya, zikir ada yang umum, ada yang khusus ya. Kalau dia umum itu maksudnya apa? Umum itu ya, umum itu, Pak,
belum ada jumlah tertentu, itu umum dari segi jumlah. Artinya tidak ada penjelasan harus 33 kali, harus 100 kali gitu ya. Kemudian tidak dibaca pada waktu-waktu tertentu, maka karena ada zikir itu Pak, khusus waktunya. Contoh ada zikir pagi kan, maka dibaca pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, itu dibaca pagi Pak. Jangan Bapak waktu sore Bapak juga asbahna, beda tempatnya. Nah, kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah wa amsal mulku lillah kan gitu. Aku telah berada di waktu sore ya. Dan di waktu sore ini semua kerajaan itu hanya milik Allah. Nah, kalau waktu pagi asbahna, bukan amsayna kan, beda konteks dia. Jadi kalau ada dalil umum dan ada dalil khusus yang mengkhususkan yang umum untuk dalil. Nah, contoh ada orang sekarang tawaf. Tawaf itu kan sudah ada dalil khususnya. Di mana tawaf? Di depan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Nah, sekarang orang tawaf mengelilingi kuburan, ada Pak, mengelilingi kuburan wali. Bahkan naik haji pun sudah khusus tempatnya. Nabi yang mengkhususkan. Di mana kita naik haji Pak? Ya di Mekah. Ya, rukun haji itu di Mekah semuanya. Ini tiba-tiba ada orang dalam gua, udahlah sekarang ada haji paket hemat. Nah, ada di mana tuh ya, lagi viral ya, naik hajinya dalam gua gitu. Subhanallah, maka ini yang menyesatkan tuh ya, sesat dia gitu ya, karena dia melakukan sesuatu yang khusus namun tidak ada dalil yang khususnya. Contoh, Nabi menyuruh kita bersolawat. Solawat itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus kita baca pada tasyahud. Ya. Apalagi kalau di tasyahud awal Pak, tidak wajib, tidak rukun. Jadi kalau kita tidak membaca solawat di tasyahud awal, sah sholat kita. Tapi kalau kita baca tidak bagus juga. Tapi kalau di tasyahud akhir itu punya rukun. Kalau kita sengaja, kalau kita tidak baca tasyahud ya, maaf, tidak baca sholawat di tasyahud akhir, batal sholat kita. Kalau kita nggak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma sholli ala Muhammad wa dan seterusnya pada tasyahud awal, pada tasyahud akhir Pak, batal sholat kita. Artinya itu tempat khusus karena ada dalil khususnya Pak ya. Kalau tidak ada dalil khususnya Pak, jangan kita khususkan. Mohon maaf ya, seperti sebagian orang mengkhususkan sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya kan? Sebelum azan dia. Maka kita minta mana dalil Nabi mengkhususkan salawat sebelum azan. Udah ada, jangan lakukan. Itu namanya bid'ah yang dhafiyah, kata Imam Syafi'i, kata ulama kita ya. Dalil umumnya ada, tapi ketika dimudofkan, disandarkan pada tempat tertentu atau waktu tertentu, tidak ada dalilnya, itu namanya bid'ah idhofiyah, dan itu juga dilarang. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ini harus kita pahami hal yang seperti itu sehingga kita bisa mengamalkan agama ini Pak ya. Sehingga kita tidak ya mengambil dalil umum untuk melakukan yang khusus. Tahlil kalau maknanya adalah membaca la ilallah itu boleh, tapi kalau kita khususkan dibaca hanya untuk memperingati kematian, nah itu butuh dalil khusus. Kapan Nabi mengkhususkan baca la ilaha illallah untuk orang yang mati, ya kan, di rumah orang yang meninggal selama 7 hari ya. Kalau di kampung saya manigwari 7 hari ya Pak ya. Nah, tapi kalau di Sumbar itu Pak, masya Allah, MUI-nya sudah berfatwa, itu tidak ada itu ya. Ini fatwa MUI ya Pak ya, tegasnya. Ketua MUI-nya Buya Gus Rizal itu ada di channel beliau, saya pernah mendengar ya. Tidak ada itu manigwari itu ya, 7 hari itu maksudnya. 7 hari orang meninggal ya, ditahlilkan, makan-makan ya kan, pesta-pesta di rumahnya gitu Pak ya, tidak ada itu. Nah, ini bukanlah perbuatan dari Nabi dan para sahabat. Namun ternyata Pak, itu ternyata warisan dari agama sebelum agama Islam yang ada di Indonesia. Ada dalilnya, ada.
tapi ada dikit kita beda ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'allaf yang mantan pendeta Hindu. Ya. Seperti itu ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baiklah Pak ya, karena sudah masuk waktu ya kan. Nah, waktu jam 6 lewat Pak ya, maka kita cukupkan ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan yang sedikit ini Pak bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.